Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami tentang partisipasi masyarakat dalam politik khusus dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan, saya Atika Nabila Zahra dengan BP 2310522080 sebagai moderator. Baik, adapun rekan-rekan kelompok saya terdiri dari Abdul Razak 23523009, Nazwatul Izzati 2310862029, dan Rizkina Alia Zakata dengan 2310111272. Selanjutnya kepada pemateri pertama, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nazwatul Izzati akan menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam politik, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Yang pertama ialah memberikan suara. Memberikan suara pada pemilu merupakan salah satu bentuk keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi. Dalam pemilihan umum, masyarakat menggunakan suaranya untuk menggunakan hak politik dan mengambil keputusan secara langsung dan bebas. Ini adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang paling umum, sederhana, dan efektif. Yang kedua ialah partisipasi dalam majelis umum. Partisipasi dalam majelis umum merupakan bentuk partisipasi politik yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, partisipasi dalam majelis umum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu politik dan memberikan usulan kepada para pemimpin politik. Yang ketiga ialah keanggotaan partai politik. Keanggotaan partai politik merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat memengaruhi arah dan hasil politik dalam sistem demokrasi. Ini merupakan langkah penting yang akan memengaruhi pengambilan kebijakan dan pemilihan umum. Yang keempat ialah penyebaran informasi pemilu secara massal. Seluruh pemangku kepentingan, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat, wajib melakukan penyebaran informasi pemilu secara massal ya. Hal ini penting dalam upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat. Penyebaran informasi pemilu secara masif merupakan salah satu kunci untuk menjaga integritas dan aksesnya pemilu serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Tantangan dan hambatan yang dihadapi masyarakat dalam politik. Yang pertama, peningkatan akurasi data kependudukan. Peningkatan akurasi data kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat. Keakuratan data kependudukan mempunyai dampak besar terhadap penyelenggaraan pemilu dan seluruh proses demokratisasi. Yang kedua, terbatasnya akses terhadap informasi. Terbatasnya akses terhadap informasi juga menjadi hambatan bagi partisipasi politik masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki akses informasi yang memadai dapat mengalami kesulitan dalam memahami isu-isu politik dan calon yang akan dipilih. Contohnya, pada daerah-daerah pedalaman yang belum memiliki akses terhadap internet ataupun terhadap fasilitas seperti handphone, mereka akan sangat kesulitan untuk mengetahui kabar-kabar terbaru atau berita-berita terbaru mengenai politik di Indonesia. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu juga menjadi hambatan dalam partisipasi politik masyarakat. Masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan atau kegiatan lainnya dapat mengalami kesulitan dalam mengikuti tahapan-tahapan pemilihan umum. Contohnya seperti seorang pekerja kantoran yang benar-benar dari pagi sampai sore itu full untuk di kantor, dan ketika sudah sampai di rumah juga untuk istirahat, biasanya tidak terlalu melek terhadap perkembangan politik karena sudah lelah dengan kesibukan sehari-hari. Kemudian yang keempat, keterbatasan aksesibilitas. Keterbatasan aksesibilitas juga menjadi hambatan dalam partisipasi politik masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau dapat mengalami kesulitan dalam mengakses tempat pemungutan suara. Yang kelima, kurangnya pemahaman tentang politik. Kurangnya pemahaman tentang politik juga menjadi hambatan dalam partisipasi politik masyarakat. Masyarakat yang kurang memahami isu-isu politik dan proses pemilihan umum dapat mengalami kesulitan dalam memilih calon yang tepat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Razak dari jurusan Manajemen dengan NIM
023105230009. Di sini saya akan menerangkan materi selanjutnya, yaitu tentang partisipasi generasi muda dalam politik, khususnya penyelenggaraan pemilihan umum. Terdapat beberapa poin dapat kita pahami sebagai generasi muda yang dapat menyalurkan suaranya dalam pemilihan calon pemimpin yang akan datang. Yang pertama adalah sebagai penerus bangsa, generasi muda harus menjadi pemilih yang cerdas dan kritis, serta harus memiliki pengetahuan dan kesadaran politik yang cukup untuk memilih calon pemimpin yang mampu memenuhi aspirasi mereka. Kita sebagai generasi muda yang dapat memberikan suara terhadap pemilihan calon pemimpin yang akan datang harus dapat berhati-hati dalam memilih calon pemimpin yang baik. Jangan sampai kita salah memilih calon pemimpin yang tidak dapat menopang dan menjembatani suara kita sebagai warga negara. Yang kedua adalah generasi muda harus mencari informasi yang otentik dan objektif tentang visi, misi, program, dan latar belakang calon pemimpin, dan dapat menghindari pengaruh kebijakan moneter, kampanye hitam, ujaran kebencian, hoaks, dan politisasi identitas. Sebelum kita memutuskan untuk memilih calon kandidat yang akan kita pilih, kita wajib mengetahui segala informasi tentang visi, misi, program, dan latar belakang calon pemimpin yang akan kita pilih, dan dapat menghindari pengaruh kebijakan moneter, berita hoaks, dan ujaran kebencian terhadap suatu kandidat calon pemimpin. Poin ketiga yaitu adalah generasi muda bisa menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab dan bijaksana, sama seperti halnya peran masyarakat dalam pemilihan umum. Poin keempat adalah melaporkan segala bentuk pelanggaran atau kecurangan yang terjadi pada saat pemilu kepada pihak yang berwajib. Poin selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu generasi muda mampu mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran atau kecurangan pemilu. Di sini generasi muda dapat mengambil peran untuk membantu melancarkan penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan bijaksana. Poin yang terakhir atau poin yang keenam adalah generasi muda menjadi generasi pendidik yang kreatif dan inspiratif, serta ilmu dan kesadaran politik yang dimiliki perlu disampaikan kepada yang lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya sebelum menutup pemaparan materi, saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan dari diskusi kelompok kami, yaitu partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2024 akan sangat tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kesadaran politik, akses terhadap informasi, kepercayaan terhadap proses demokratis, dan upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif. Keberhasilan pemilihan umum tersebut akan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi yang tinggi yang akan mencerminkan keterlibatan yang lebih luas dan berbagai segmen masyarakat dalam proses demokrasi. Sekian penyampaian pemaparan materi oleh kelompok kami. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan kritik dan saran ataupun pertanyaan, kami persilahkan.